apa sih Ustazah pembelajaran yang akan menyenangkan nanti? Ya. Kita akan belajar di kelas, di lab, di alam gitu ya. Ya, sudah. Jadi nanti khusus kelas 5 dan kelas 6 nanti pembelajaran coding dan AI bisa di mana saja. Di kelas bisa, di alam bisa, di lab bisa gitu ya. Nanti endingnya Ustazah berharap kalian bisa membuat program kalian ya. Yang kedua, Ustazah mau cek dulu siapa yang belum hadir hari ini. Mana? Oke, sakit 2 ya berarti. Yang lainnya sehat ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, bisa dipimpin berdoa? Sebelum Ustazah mulai pembelajaran, kita akan games dulu. Games coding. Jadi kalian akan Ustazah bagikan worksheet, nanti kalian kerjakan teka-tekinya. Oke? Kalimat pertama senang, kedua bahagia, ketiga yang keempat gembira, yang kelima semangat. Tadi Ustazah nggak ngajarin kalian gimana caranya ini harus diapakan, tapi kalian sendiri tahu nggak? Iya, kalian tahu kan? Nah, cuma dikasih contoh satu aja bisa kan sebenarnya. Nah, itu berarti otak kalian bekerja dengan bagus sesuai dengan instruksi. Sama seperti komputer. Komputer itu dikasih contoh aja dulu. Nih, dikasih contoh nih. Misal, komputer ini namanya penjumlahan. Penjumlahan, ini namanya pengurangan. Komputer bisa sendiri nggak? Nah, sekarang Ustazah tanya, antara komputer sama kalian pintaran siapa? Ada yang mau jawab komputer? Ada yang mau jawab komputer? Oke. Enggak ada masalah kan, ini pendapat ya. Oke, tidak. Oke, ada yang jawab manusia? Oke. Yang bikin
komputer itu manusia Ustazah. Tapi katanya ada yang bilang juga kalau manusia mikirnya kayak komputer bisa pecah otaknya Ustazah, ya kan? Jadi begini, konsep yang ada di komputer itu yang bikin manusia cerdas, manusia ya. Tapi komputer itu adalah perekam terbaik, merekam segalanya dengan baik ya. AI yang kalian temui sekarang itu adalah perekam terbaik. Ustazah tiba-tiba Instagramku isinya tentang make up. Misalnya kalian perempuan kan, berarti algoritma yang dibaca sama Instagram kalian adalah tentang, bisa dipahami? Next, selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa sih Ustazah berpikir komputasional? Apa itu? Berpikir komputasional itu merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Sama seperti itu. Kalau misalkan worksheet kalian itu masuk ke komputer, komputer bisa nggak kerjakan? Bisa, gampang kan? Nah, itu mengapa berpikir komputasional ini sekarang diajarkan di kalian. Ya, sebenarnya pinter kok kalian, itu lebih pinter daripada komputer, gitu ya. Cuman memang perlu diasah, apalagi untuk kalian yang masih muda, biar nanti saat kalian sudah dewasa, kalian sudah tinggal menjalankan aja, ya. Next, prinsip berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Apa Ustaz dari komposisi itu? Memecahkan masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah. Contoh, di kelas ini mau bikin pameran gelar karya misalnya. Nah, di pameran gelar karya itu butuh apa aja? Meja apa? Untuk nata karyanya ya kan? Satu itu. Oke, dekorasinya, dekorasi. Oke, untuk urusan karyanya. Oke, lanjut. Penjelasannya. Oke, lanjut. Hanya itu? Nanti yang mau kalian undang siapa? Tamunya siapa? Presiden. Teman. Ada lagi mungkin orang tua? Orang tua. Temannya kalian. Ada lagi? Kira-kira kalian butuh apa lagi? Kira-kira? Undangannya. Apa lagi? Perlu nggak undangannya itu dikasih makan? Kasih minum, dikasih snack, bisa. Perlu nggak? Berarti ada yang ngurusin konsumsi. Lain daripada itu. Oke, ada yang ngurusin dress code-nya apa? Ada yang ngurusin uangnya, Ustazah. Iya nggak? Butuh duit nggak? Butuh uang pasti. Itu semua kita rinci satu persatu. Bagian keuangan si ini, bagian dekorasi si ini, bagian karya si ini, itu namanya dekomposisi. Semuanya jalan, semua selesai, semua beres. Paham? Yang selanjutnya, pengenalan pola. Apa sih Ustazah pemecahan masalah dengan pengenalan pola? Contoh, Mbak, misal tiap pagi nih pasti nangis sambil megangin perut. Misal tiap pagi. Jadi kalian tahu nih, kenapa sih kamu nangis tiap pagi sambil megangin perut? Karena aku lapar, belum makan. Misal seperti itu ya. Misal belum makan semalaman gitu. Terus akhirnya kalian paham nih, kalau ada anak pagi-pagi nangis sambil megangin perut berarti lapar. Besoknya bukan hanya Mbak, ada lagi yang satunya seperti itu juga. Nangis ya, seperti itu megangin perut. Sama yang lainnya juga. Pikiran kalian apa?
cara berpikirnya dengan abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh, dengarkan cerita Ustazah Dias. Kalian tentukan masalahnya. Di pagi hari yang indah, seorang anak tergesa-gesa masuk ke sekolah. Hari ini dia hampir saja terlambat. Jam 7 kurang 5 menit dia sudah sampai di kelas. Sambil tergopoh-gopoh, dia menaruh tasnya di bangku. Selanjutnya dia berbaris di luar bersama dengan teman-temannya. Nah, pagi itu dilewati dengan sangat tergesa-gesa hingga secara tidak sadar dia menabrak seorang teman. Dia langsung melewatinya dan masuk ke kelas begitu saja. Setelah bel istirahat berbunyi, ternyata ada seorang guru yang menegur dia gara-gara dia membuat menangis teman tersebut. Oke, dari cerita Ustazah kira-kira masalahnya apa? Hah? Nabrak temennya, nggak minta maaf tapi terus pergi gitu kan? Itu masalahnya. Kalau kita melihat yang lainnya, masalahnya yang lain Ustazah karena dia masuknya hampir terlambat. Itu bukan masalah yang utama. Masalah utamanya yang membuat dia harus dipanggil sama guru adalah dia nabrak temennya nggak tanggung jawab gitu. Itu namanya abstraksi. Jadi fokus sama satu masalah yang utama, yang lainnya sego-sego ya. Lanjut, berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Kalian akan menjadi, kalian tahu Roblox? Apa ya yang lebih ininya ya? Minecraft mungkin? Tapi ini yang versi amat sangat sederhana. Kita akan bermain di kotak ini. Ada yang menggerakkan, ada yang bergerak. Oke? Ustazah akan memberikan kalian beberapa yang pertama di box ini adalah box untuk kalian bergerak. Ada start dan finishnya, sama seperti main games ya. Misal kalian start di sini, Ustazah kasih finish di sini. Ini adalah rintangannya. Gimana caranya kalian tidak menginjak ini? Oke. Dan yang lainnya akan menjalankan dengan tanda ini. Contoh, kalau kalian naruhnya ini di tanda start, misal untuk ke finish kalian harus maju satu, maka ada yang bergerak untuk maju satu. Maju lagi. Boleh belok kanan. Gitu ya, bisa dipahami? Tapi tantangannya adalah tanda ini hanya diberikan sama Ustazah terbatas. Jadi kalian harus mencari jalan tercepat. Bisa dipahami? Oke, silahkan. Sekarang membentuk udah 3-3 sih. Menjadi 1,33 ya. Bentuknya disesuaikan gini aja ya. Kita akan belajar
ini tadi adalah bentuk pertama untuk kalian belajar berpikir komputasional. Nanti kalau games ini kita masukkan ke komputer, emang ada Ustazah gamesnya di komputer? Ada nanti ya. Jadi kita masukkan ke komputer, saat di lab nanti pasti akan lebih seru lagi ya. Kalian akan berpikir keras nanti. Oke? Gimana pembelajaran hari ini? Ada yang mau kasih refleksinya? Seru tapi oke. Ya wes, karena ini pertemuan pertama mungkin masih canggung buat kita. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya, semoga lebih cair lagi ya.